Teolipa itu, itu orang sableng, itu orang gendeng itu. Saya sekarang ini nyesel debat sama dia. Itu ya kan, dia bilang dia itu pelopor anti kejadian 98. Kalau dia itu pelopor 98 itu sampai sekarang kok nggak ada rekonsiliasi, nggak ada permintaan maaf. Ya itu Teolipa bilang saya ini yang pertama protes keras mengenai tahun 98. Ya tapi kerjaan lu buktinya kagak ada. Ya, so Teolipa itu. Terus dia bilang juga saya ini udah kaya, rumah gua 10 gini-gini, saya paling kaya. Nah, kalau lu kaya ya ini yang orang-orang ini kok nggak kamu bantu sebagai apa namanya nih pro bono ya, seperti Muhammad Kacik itu lu bantu dong, seperti Ahok atau si siapa nih namanya si Saifuddin Ibrahim lu bantu dong. Aduh itu bener Pak Paul, saya nyesel itu apa debat sama orang gila itu. Ya udah deh itu aja, thank you, cuman mau jawabin ini apa mendukung ini pemikiran Pak ilmuwan lokal. Saya basically setuju, thank you. Memang banyak yang kecewa ya sama Teolipa penampilannya kemarin itu makanya saya coba ngetik itu kemarin kita ini ya apa namanya, saya kok jadi mikir ini pengacara nih si Teolipa nih bisa ngandangin si Endang apa enggak nih, pemikirannya cuma itu, padahal kan kasusnya jelas banget ini. Si Endang ini kan memang sudah menafsirkan kitab suci agama lain yang bukan bidangnya dia kan, iya kan. Nah, itu kan sudah penistaan agama tadi menurut undang-undang penistaan agama. Ini kalau sampai nggak bisa dikandangin sama si Endang, si Teolipa ini, ya berarti Teolipa cuman gede mulut doang. Memang pengacara gendeng, ya kan. Karena begini juga. Coba kita lihat nih yang menteri baru ini sekarang, Menteri Agama bilang ini yang di Cilegon ini minta wali kotanya mau disamperin ini, minta dibuka di Cilegon gereja. Kita lihat nih ke depan, benar nggak nih gereja-gereja yang lain yang dipersekusi ditutup bisa nggak dibuka? Mestinya kan kalau jemaatnya hanya ada 10 aja ya boleh-boleh aja orang mau buka gereja. Masa mau minta izin 100 tetangga-tetangganya yang muslim ya pasti nggak bakal kasih izin, apalagi kalau diprovokasi. Yang kagak aja masa mayoritas takut sama minoritas gitu. Ya, sempurna masa takut gitu. Ya Pak Suara kalau lihat lebih kritis lagi itu retorika Pak. Dia menteri agama, termasuk dalam SKB 3 menteri dia punya kewenangannya. Cukup dia hapus aja, dia tentang aja tuh. Dia gagalkan SKB 3 menteri. Nggak usah retorika lah, bicara di HKBP lah, terus dia omong kosong itu Pak, retorika. Dia membodohi kita seakan-akan berpihak kita. Dia tahu kok kuncinya di mana. Buka aja itu kuncinya. Hapus SKB 3 menteri, selesai. Terlalu banyak basa-basi Pak. Andi USA silakan. Terima kasih Pak Paul. Salam makan babi, salam kompak makan babi. Salam anti jilbab. Ini saya tadi rencana nggak mau masukin lagi, pijat-pijat repot. Tapi dengerin Bapak ini ilmuwan lokal ini, jadi saya pengen nambahin dikit ini. Banyak yang dia sampaikan ini saya tuh setuju. Seperti agama. Agama ini kan bikinan manusia. Saya pernah sampaikan, kalau orang di sini di Amerika tanya saya, what is your religion? Saya bilang, I don't have religion, I have relationship with Jesus Christ. Itu jawaban saya. Soalnya saya percaya agama itu buatan manusia. Ada agama kalau seperti ini mau sembahyang mesti wudhu lah, apalagi terus kalau mau berdoa mesti pakai bahasa apa, itu kan semua aturan manusia. Ya kan, itu sebagai agama itu rutinitas atau sebagai sesuatu tradisi kalau menurut saya. Nah, saya setuju juga penistaan agama itu juga, iya, saya setuju kalau harus dihilangkan. Apa yang dinista? Nah, mereka itu membela Tuhannya lah. Tuhan mereka kok dibela? Tapi itu umpama ini ada kecap, udah kecap nomor 1 di dunia. Ngapain kecapnya dibela? Mesti gini. Memang kecapnya udah enak, nggak usah harus dibela kan? Mestinya kan gitu. Nah, seperti di Belanda tempo hari ada orang yang gambar fotonya Muhammad, langsung dipotong lehernya tuh. Ya kan, jadi ini kan konyol. Padahal Muhammad itu ciri-cirinya udah dijelaskan tuh di bukunya mereka kan, jidatnya lebar, matanya gede, jalannya bongkok, hidungnya mancung, apalah.
Itu udah ada situ. Kenapa mereka marah itu loh. Jadi saya ini gara-gara agama membutahkan orang, membodohkan orang kan. Nah, terus contoh lagi itu Muhammad Kece. Muhammad Kece kan cuma menjawab. Soalnya jawabannya ada di buku mereka, di buku kuning. Kalau waktu Muhammad sholat dikelilingi jin, itu cuma gitu doang kan. Akhirnya kena 6 tahun. Nah, mengenai Teolipa itu, itu orang sableng, itu orang gendeng itu. Saya sekarang ini nyesel debat sama dia. Itu ya kan, dia bilang dia itu pelopor anti 9 kejadian 98. Kalau dia itu pelopor 98 itu sampai sekarang kok nggak ada rekonsiliasi, nggak ada permintaan maaf. Dia itu Teolipa bilang saya ini yang pertama protes keras mengenai tahun 98. Ya tapi kerjaan lu buktinya kagak ada. Ya, so Teolipa itu. Terus dia bilang juga saya ini udah kaya, rumah gua 10 gini-gini, saya paling kaya. Nah, kalau lu kaya ya ini yang orang-orang ini kok nggak kamu bantu sebagai apa namanya ini pro bono ya, seperti Muhammad Kacik itu lu bantu dong, seperti Ahok atau si siapa ini namanya si Saifuddin Ibrahim lu bantu dong. Aduh itu bener Pak Paul, saya nyesel itu apa debat sama orang gila itu. Ya udah deh itu aja, thank you. Cuman mau jawabin ini apa mendukung ini pemikiran Pak ilmuwan lokal, saya basically setuju. Thank you. Memang banyak yang kecewa ya sama Teolipa penampilannya kemarin itu makanya saya coba ngetik itu kemarin kita ini ya apa namanya, saya kok jadi mikir ini pengacara nih si Teolipa nih bisa ngandangin si Endang apa enggak nih. Pemikirannya cuma itu, padahal kan kasusnya jelas banget ini. Si Endang ini kan memang sudah menafsirkan kitab suci agama lain yang bukan bidangnya dia kan, iya kan. Nah, itu kan sudah penistaan agama tadi menurut undang-undang penistaan agama. Ini kalau sampai nggak bisa dikandangin sama si Endang, si Teolipa ini, ya berarti Teolipa cuman gede mulut doang. Memang pengacara gendeng, ya kan. Karena begini juga, agama itu kan sudah bagian dari sejarah nih. Yang saya khawatirkan gini, kalau sejarawan atau para diskusi orang yang suka diskusi tentang sejarah itu membahas tentang agama dan menyinggung sedikit, itu bisa terkena pasal penistaan agama juga. Lah bagaimana ya, serba salah karena agama juga termasuk dari sejarah. Masa nggak boleh dibahas gitu loh? Masa nggak boleh dikritik? Masa nggak boleh? Harusnya ya jangan sama sekali undang-undangnya itu yang disingkirkan, karena undang-undang penistaan agama di Indonesia ini tidak berlaku bagi orang Kristen. Ya kan? Jelas itu, jelas. Kan undang-undang penistaan agama ini orang Kristen dihina itu nggak apa-apa, orang Islam dihina nggak boleh. Nah itu loh, undang-undang penistaan agama ini sebenarnya untuk melindungi orang Islam. Lah kalau orang Jakarta ngomongin menghina mengenai orang pakai koteka, itu penistaan juga dong. Itu kan televisi mereka. Penistaan. Makanya. Penistaan. Kan? Kalau ngomong orang Papua seperti monyet itu harusnya dipenjara. Nggak boleh. Itu udah. Wah, kalau saya ya, saya ini orang Papuanya, saya ini kan orang Tionghoa. Kalau saya orang Papua, harga mati harus pisah dari Indonesia, diomongin monyet. Harga mati harus pisah dari Indonesia. Ya kan? Karena memang Papua ini kan orang Melanesia, bukan orang Melayu. Ya kan? Lalu si orang Melayu ini bilang monyet. Oh, kamu memang nggak sama dengan saya bilang begitu kan? Kalau saya jadi orang Papua, diomongin monyet gitu, saya bilang harga mati, pisah dari Indonesia. Ya saya tidak menyalahkan orang Papua minta lepas dari Indonesia. Apalagi Indonesianya masih begini, kecuali ya makanya tadi ya, kecuali bertobat Indonesia mau rekonsiliasi, tapi kan ya kan, itulah pandangan orang Indonesia seperti Teolipa, nggak ngerti tentang rekonsiliasi, dia nggak ngerti, ya masih otaknya masih primitif. Halo, Pak Paul. Ya, saya lagi share tapi kok nggak bisa ya, sebentar nih ada yang bagus lagi nih. Sebentar ya. Ini lanjut dulu nih, ini Batak agamaku dulu nih. Saya mau share nih ya, bagaimana bodohnya Indonesia nih ya. Batak agamaku, silakan. Mana nih Batak nih? Oke. Ya, lanjut.
Ini mau nanya nih Pak Paul. Iya. Karena kami nggak tahu. Kalaupun tahu mungkin kami nggak bisa bicara gitu ya. Iya, susah. Ya, jadi begini. Ketika arti merdeka dulu, bebas, freedom ya. Ketika kita terjajah, kami terjajah, Pak Paul nggak ikut lagi. Apakah dalam penjajahan itu pernah ada persekusi tentang masalah rumah ibadah apa tidak ya? Ini saya yang bertanya nih. Hampir tidak ada ya. Di zaman Belanda itu hampir tidak ada persekusi, bisa ditembak. Itu kan gerejanya punya orang Belanda. Ya kan? Apakah ada pura dibakarnya? Nggak ada juga. Ya kan? Kalau ada masjid dilanggar karena menyimpan pemberontak sembunyi di situ. Kayak sekarang teroris sembunyi di masjid. Ya kayak di Eropa ini, masjid itu tuh orang tentara-tentara itu masuk pakai sepatu ya. Tentaranya itu ya apa? Bukan tentara tapi apa kayak polisi anti teroris itulah. Bukan tentara ya, saya lupa di sini itu namanya apa itu ya. Masuk ke masjid pakai sepatu, jublok gitu kan. Wah, dicabut di ini semua ya, imam-imamnya dicokok semua itu. Apakah itu penistaannya? Enggak loh. Salahmu sendiri habis berbuat kejahatan sembunyi di masjid. Kamu sendiri yang membuat masjid itu jadi hinaan. Kan begitu kan kalau kita ngomong sama orang Islam ya kan. Sembunyi mau jadi masjid karena itu kan tempat sucinya kamu. Supaya pemerintah jangan datang. Masa sekarang pemerintah mau nyokok itu terus pakainya sandal jepit masuk ke dalam, dilepas sandalnya nangkep dulu. Iya. Nah itu tadi ya, beda. Jadi Nah, artinya koreksi. Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Indonesia itu Nusantara itu tidak pernah dijajah oleh Belanda, tapi dijual kepada Belanda. Itu yang benar. Dijual oleh siapa? Oleh sultan-sultan Islam ini. Oleh khilafah. Sultan itu kan khilafah kan? Itu dari itu kan terjadi lagi nanti. Kalau jadi khilafah akan dijual lagi. Kayak sekarang Afghanistan ini kan lagi mulai dijual ke Cina kan? Iya kan? Iya, benar. Artinya kenapa itu harus saya tanya tadi? Tentu masalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita ini kan akhirnya kita tidak merdeka lagi dalam suatu bidang keyakinan ya. Ketika kita yakin, maka yang terjadi setelah disebut merdeka, maka kita tidak boleh lagi berkumpul kalau tidak setuju mereka kan gitu. Jadi kemerdekaan kita sebenarnya, kemerdekaan Indonesia sebenarnya ada yang terampas sebenarnya. Kalau menurut seperti itu ya pada waktu katanya, ya benar juga kalau saya sih melihatnya seperti itu. Ketika Indonesia dijajah, maka persekusi rumah ibadah itu memang jarang terjadi dan tidak ada mungkin gitu. Kalaupun orang berlindung di dalam satu rumah ibadah itu urusannya dia sendiri, kenapa dia berlindung di situ. Nah, tetapi sekarang kita lihat akhirnya tergores ya, kemerdekaan itu akhirnya menjadi masalah baru. Jadi kalau untuk berkeyakinan jadi susah sekarang. Jadi ketika saya membaca dokumen atau sampai sekarang itu di mana ya, seperti di Tasik itu ada di sana sebuah suku. Nah, dia percaya dengan alamnya yang memberikan mereka kehidupan dan mereka persekusi habis-habisan. Itu yang diketuai oleh Dewi Kanti sekarang. Kalau kita lihat di YouTube-nya, mereka itu orang baik ya. Mereka orang baik, mereka tidak pernah mengganggu orang yang beragama lain, tetapi mereka ini hancur luluh lantak dibikin oleh atas nama agama itu. Nah, pertanyaan tadi itu artinya kemerdekaan itu jadi mereka tidak dapat oleh karena mereka berkeyakinan tentang alam mereka gitu. Nah, jadi itu tadi yang mau saya tanya udah dijawab sama Pak Paul bahwa Indonesia sebetulnya hanyalah dalam usaha perdagangan ya, perdagangan antara Belanda dengan Indonesia. Memang benar adanya seperti itu. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak Paul. Indonesia adalah masih negara miskin. Banyak orang yang melarat di sini. Makan aja terancam. Nah, ketika di Indonesia adalah
banyaknya bahan makan sesungguhnya, tetapi bisa melarat seperti itu. Dan masyarakat Indonesia tidak terima. Sampai sekarang kita lihat, ketika harga diri bangsa ini dinaikkan, tapi mereka tidak mau gitu. Akhirnya saya melihat bagaimana caranya, kalau misalnya nih, harga sebuah bangsa itu kan ada di etika itu, etika orang, harganya naik gitu. Artinya seperti ini, ketika jasa pribumi Indonesia adalah, bukan pribumi artinya hasil-hasil ya, hasil pribumi Indonesia ini sangat banyak, tetapi harga itu dinaikkan, mereka demo tuh. Akhirnya kan rendahan, makanan rendah, harus rendah harganya baru manusia mereka itu. Sebenarnya kalau harga itu dinaikkan, ya ini mungkin banyak sekali yang berbeda pendapat dengan saya, bahwa kalau misalnya harga pangan naik, beras itu harganya 50.000 1 kilo gitu. Secara otomatis kan orang gulanya dilempar ke petani itu. Akhirnya orang akan lebih bertani secara profesional, bertani, beternak, dan seterusnya. Akhirnya yang saya lihat sekarang itu kehidupan orang itu hanya di belakang meja, jabatan dibeli dan seterusnya, untuk pegawai harus menyogok dan tidak berakhir karena memang ya seperti itu tadi. Tapi menurut Pak Paulus yang sudah di negara maju nih, bagaimana tentang masalah hal-hal seperti ini Pak Paul? Yang bagaimana apanya, Pak? Kan harga misalnya kayak ini ya, kalau di Indonesia misalnya, ini kan harga bensin naik gitu kan demo, harga tomat di sini naik buat demo. ini sekarang gini, bensinnya di Indonesia berapa sekarang 1 liter? 10.000. 10.000 rupiah itu cuman berapa itu? 6 euro ya? Ya berapa? Iya. Bukan 6 euro, 6 sen. Iya, 6 sen. Ya kan 1 euro itu 16 euro, 16.000. Cuma 6 sen saja. Ya di Jerman itu paling murah bensinnya itu 1,2 euro. 2 kali lipatnya harga di Indonesia. 1,3 kalau nggak salah. Apa enggak, 1,7 malah. Ya, di sini 2,3 di Belanda. 3 Sekarang kali lebih, Pak. berapa sekarang? 2,09. Nah, anggap aja 2 euro. Berarti 30.000 3 kali lipatnya. Berarti di sini bisa 2,7 tuh bensinnya tuh. Saya jarang beli bensin soalnya ya. Dia 2,7 ya? 2,7. Ya, 2,7 di Belanda. Di Belanda 2,7. 3 kali lipatnya Indonesia. Berarti berapa kali lipatnya tuh? 6. Berarti 5 kali lipatnya, bayangin tuh. 5 kali lipatnya Indonesia coba harganya. Harga pangannya Pak Paul, harga pangan. Nah, contoh harga babi 1 kilo di sini. Babi 1 kilo di sini kalau saya beli itu, kalau yang 0,5 yang setengah kilo itu kan harganya 4 euro, harganya 4 euro. 1 kilo berarti sekitar 8 euro kan. 8 euro itu sama dengan dikali 16.000. 100 128 ribu 1 kilo. Berarti di Indonesia berapa? 70.000 ya. Ya. Babi ya. Jadi sapi harganya kira-kira 12 euro ya kalau di Belanda ya. Daging sapi 1 kilo. Kalau misalnya harga beras, ini kalau di sana gandum apa beras ya, Jerman? Ya, kalau saya makan beras itu, saya lupa ya kemarin sebentar. Harganya kalau beras itu kemarin berapa ya? Wah, di bawah ya. Saya ingat-ingat kemarin. Yang beras yang 9 kilo itu, yang 10 kilo itu, 10 kilo itu harganya sekitar 30 euro. 30 euro itu berarti 500.000 ya. Berarti 50.000 1 kilo kurang lebih. Iya. Nah, jadi itu yang saya dapatkan memang kalau petani itu diberikan hal itu di Indonesia, petani pasti maju. Setelah petani maju, Indonesia pasti. Ya. Masalahnya kan dulu kan dikibulin sama Soeharto. Dulu kebijakan pertanian Soeharto itu kejam sekali ya. Petani kalau punya sawah dan dia tidak nanam beras bisa dipenjara loh. Kasihan ya. Ya, betul.
Sekarang enggak, sekarang banyak sarjana-sarjana yang jadi petani, ya. Kalau di Eropa, kalau di Belanda, kalau Anda bilang petani, Anda pasti orang kaya, Yes, betul. pasti orang kaya. Ya, di Indonesia pasti orang miskin. Ya, dan Iya, tambahan kalau juga sebetulnya kita orang Indonesia makan beras itu juga karena politik ya. Karena sebelum zaman Orba itu kita tidak diwajibkan makan nasi, Ya, makannya betul. tiwul gitu. Contoh di Papua itu dimiskinkan, dipaksa makan beras. Kalau nggak makan beras berarti miskin. NTT juga sama ya. Padahal beras itu sekarang ya, kalau Anda ingin sehat, malah jangan makan beras loh. Jangan makan nasi loh. Betul nggak? Kenapa saya di Eropa makan nasi paling murah? Kalau saya makan roti, satu roti itu bisa 3 euro saya budgetnya satu sendirian. Tapi kalau saya makannya nasi, ya dengan lauknya, coba kalau 3 euro, 3 dikali 4. Sekali makan saya 12 euro minimum. Itu aja nggak kenyang. Ya kan? Orang makan 3 euro itu kan, 3 kali 4, 12 euro berempat. 20, kalau saya mau kenyang, ya kira-kira 20 euro berempat. Sekali makan, 3 kali makan, berarti sehari 60. Berarti sebulan saya 60 kali 30, 1.800 euro. Kalau saya makan nasi, saya sebulan cuma 600 euro. Sepertiganya. Ya kan? Kalau saya makan nasi, tetapi nasi itu nggak sehat. Nasi itu bikin kita ini ya, diabetes apa. Coba kalau misalnya yang lagi banyak penyakitnya itu, tiba-tiba stop makan nasi. Nanti tiba-tiba sehat itu. Badannya rasanya enteng, enak semua itu ya. Yang dia. Nah, cuman kalau kita kan susah kan, karena ini kita di Eropa kalau kita makan roti, dulu pertama kali saya masuk Eropa, 9 bulan pertama saya sama sekali nggak makan nasi, karena kalau buat makan sendirian lebih boros ya kan, kalau sekeluarga lebih murah makan nasi, kalau sendirian kan susah kita, lauknya apa segala kudu masak, kudu ini nggak punya kompor, nggak punya apa, karena saya sendirian dulu, jadi makan roti aja, ya kan. Kalau makan rendang nggak pakai nasi gimana Pak Paul? Kalau di sini di Belanda orang makan rendang pakai ini ya, pakai kentang ya. Nggak bisa enak, nasinya mesti kepul-kepul. Nah, kalau di sini pakai kemarin istri saya bikin rendang itu, ada yang ulang tahun kan orang Belanda, totok Belanda ya. Pengen bikin rendang dong, bikin rendang. Terus makannya pakai apa? Pakai roti. Saya sampai terbak-bak pakai roti Turki itu loh. Saya juga ikutan pakai roti Turki rendangnya. Pakai berat kartoffel, Pak. Enggak, bukan pakai beras, pakai itu loh, pakai kentang atau pakai roti. Kalau nggak pakai udah direbus diolah lagi, Pak. Enak. Iya, Pak. kalau nggak pakai itu yang apa, yang pomes itu loh, ya kan? Ya, Kita pakai pomes kan enak juga kan. berat itu kentangnya. Tapi memang kalau makan rendang itu, kalau saya lebih enak pakai nasi. Cuman orang Belanda nggak mau makan rendang pakai nasi, maunya pakai itu, pakai kentang itu sama pakai roti Turki. Nah, coba perbandingannya. Artinya Indonesia itu begini loh. Indonesia itu sengaja dibikin bodoh. Ya. Sengaja dibikin bodoh Indonesia itu. Dengan agama. Sengaja dibikin bodoh karena daripada ngatur negara pakai demokrasi, pakai aturan-aturan hukum, takut dikena cuma ini masuk neraka lo. Nah, udah nurut kan langsung kan. Allah bubar. Langsungnya takbir. Langsung nurut ya. Pak Paul, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Batak Agamaku ini pernah jadi perdebatan saya dengan Pak Jenderal juga. Waktu itu saya bilang kan, kalau seandainya kita masih Hindia Belanda, ya mungkin yang namanya persekusi agama atau kadrun-kadrun itu nggak bisa masuk ke kita. Gitu nggak ada. Nah, jadi semenjak kekuasaan itu dialihkan ke Bumi Putra, ya kita jadi banyak. Tapi sebentar Pak, zaman Soeharto juga persekusi agama sangat sedikit loh Pak. Gereja itu jelas loh Pak, mau bikin gereja boleh. Perizinan gereja tuh selama mau diurus ya dan jelas jumlah anggotamu berapa, minimum harus berapa puluh gitu, nggak usah 60 kalau nggak salah ya, baru boleh ya bikin gereja ya dulu ya. Karena dulu saya saya aktif di gereja dulu zamannya Soeharto itu kan, saya ikut pendeta kalau lagi ngurus apa, itu malah lebih jelas tuh. Begitu reformasi ya, coba lihat ya, gereja ditutup, bukan malah dikasih izin, malah ditutup 1000 gereja itu sejak reformasi itu, 1000 gereja ditutup. Karena pawangnya udah nggak ada yang ditakutin lagi Pak Paul. Nah,
Karena militernya kan nggak ada kan, nah, karena nggak ada militer. SBY kan malah kurang ajar sih SBY itu kan malah. Saya juga heran itu makanya si siapa apa dengan bangganya si Tony Daud itu saya ininya kepercayaan SBY, berarti kamu ikutan nilep. Jangan-jangan si Tony Daud ikut makan duitnya Hambalang pula lah gitu. Nah, iya, makanya ini bisa terulang lagi kejadiannya. Jadi pada zaman Orba mereka dikekang nih, ya. Lalu setelah Orba nggak ada, mereka meledak nih, ya, ingin mendominasi, ya, menguasai. Nah, makanya nanti pada saat zaman Jokowi kan mereka lagi dikekang nih, ya. Mereka merasa dinistakan oleh rezim, ya kan. Nah, tapi nanti setelah Jokowi lengser, ini mereka bakal mencoba mengkeoskan lagi nih, berusaha mendominasi lagi. Iya, memang modusnya selalu begitu kan. Modusnya selalu begitu. Sebentar, ini jam berapa? Kita kelebihan nih sebentar. Wah, ini kita kelebihan nih. Waduh. Oke, kita mau tutup di dalam doa. Ini tapi kita dengarkan dulu suara dari Amerika satu lagi. Beta Maluku. Silakan Beta Maluku. Mana? Beta Maluku ada nggak nih? Beta Maluku. Ya. Shalom Pak Paul. Silakan penutup, sekalian tutup dalam doa. Iya. Udah kita dobrak kayak DPR tuh, aturan penistaannya dihapus aja lah, SKB 3. Dihapus, betul. Itu aja kuncinya. Jadi ya, kemarin kan ditanya, kan ada yang nanya. Ya. Bung Beta kan ada yang nanya, Bung Beta, kalau nggak ada penistaan, undang-undang penistaan agama, lalu terjadi nih ada orang Kristen, ya kan, menghina Muhammad, ya kan? Iya. Dibiarin aja. Ya biarin aja, orang Muhammad itu udah ngalamin apa yang. Lalu kan orang Islamnya marah, orang Islamnya bunuh orang Kristen atau mukulin orang Kristen ini. Terus bagaimana? Kan nggak ada undang-undang. Itu kriminal. Betul. Pak, membunuh. Betul. Dikriminalkan. Iya. Betul. Di Eropa Bukan begitu. Agamanya yang harus kita bela, biarin aja kebebasan. Percaya nggak percaya kan hak masing-masing. Jadi lebih terbuka di Amerika nggak ada masalah Pak. Mau hina Tuhan Yesus kayak mau hina Moses kayak silakan aja. Ya, mau hina siapapun nggak ada masalah. Karena agama pilihan masing-masing. Cuman masalahnya dipolitisir Pak. Agama itu dipolitisir untuk mendukung kekuasaan ya. Dijadikan satu kekuatan untuk menunjang kekuasaan. Itu problemnya. Betul. Dan masyarakat Indonesia ini kan belum sampai nih melihatnya. Kenapa Amerika malah memisahkan aturan negara dari gereja? Gereja dikeluarkan, nggak ada urusan dengan negara. Aturan negara yang berlaku, dan aturan negara ini bukan aturan agama. Semua aturan ini kan hasil dari apa yang mereka alami, mereka perbaiki supaya tidak terjadi seperti ini. Bagaimana? Mereka pinter-pinter, diskusinya terbuka, jelas, masyarakatnya menikmati Pak sekarang. Mau jalan-jalan jam berapapun aman, ya bukan berarti tidak ada kriminal di jalan. Bukan berarti tidak ada homeless, tidak ada aja namanya kehidupan. Ya kan? Pak Beta, justru kalau Pak Beta sedikit saya potong, justru kalau dibebaskan mau ngatain Muhammad kek, mau ngatain Yesus kek, mau ngatain Buddha kek, seperti apapun ya. Jadi buat orang yang cerdas, buat orang yang dewasa, buat orang yang mengerti, ya biasa saja. Ya dia akan lihat dari kutub selatan sampai utara mana yang benar, yang sesuai dengan data dan kebenaran, kan gitu kan. Jadi justru kalau perdebatan dibebaskan, justru semakin lebih cerdas, lebih cepat, lebih cerdas mencerna yang mana yang benar, yang mana yang hoax, gitu kan. Tapi kalau belum di kalau ditakut-takutin penistaan agama segala macam, jadi ya itulah mengekang kekritisan gitu, nggak boleh dikritisi. Gitu. Sekarang malah jadi bodoh terus. Iya, aturan penistaan agama dihapus. Yang mau nistain siapa sekarang? Ya kan? Kecuali nanti dalam diskusi mencari kebenaran, oh ternyata. Nah itu mereka menggunakan aturan penistaan ini untuk menyetop terbongkarnya isi kitab mereka sendiri. Sekarang gini ya, kita nggak perlu debat deh. Kita lihat aja kasusnya MKC. MKC kan membicarakan kitab lamanya, kitab kuning, ya kan? Terus langsung dikejar, ditargetkan di penjara ya, dengan segala ketidakadilan dibebankan 10 tahun. Sekarang kita tanya nih, kita nggak usah debat deh. Saya nggak tahu tuh kitab kuning apa. Itu kitab kuning, sekarang saya mau tanya, apa sih kitab kuning? Apa isinya kitab kuning? Ya,
Pakai bahasa Indonesia dong, saya nggak ngerti bahasa Arab. Dari situ akhirnya terbuka kan, ya kan, akal sehat kita jadi tahu, oh ternyata itu yang ditakuti oleh mereka, makanya mereka stop si MKC. Tidak ingin terbuka isinya apa. Sekarang lagi ya, kita bicara, kenapa harus berdoa pakai bahasa Arab, ya kan? Memangnya Tuhan itu terlimited, nggak bisa mengerti bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, atau bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Papua, ya kan? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Ya, ternyata dibongkar oleh Christian Prince isinya. Itu pun yang membuat mereka jadi ngamuk. Ya kan? Sekarang terbuka aja mestinya lah, dibebaskan gitu. Iya, kita itu cuma sekali, kita nggak tahu apa kita mau dibodohi atau dikotakkan terus, atau kita mau terbuka untuk melihat wawasannya lebih terbuka, lebih jelas. Ini apa sih? Ya kan? Nah, ini Amerika ini, Pak. Kita kehidupan ini tidak pusing, Pak, agama Bapak apa. Di ID saya pun tidak ada, di referensi tidak ada agama. Ya, saya nggak pusing. Saya ke gereja juga orang tahu, misalkan jemaat yang sesama gereja kita ketemu, mereka nggak kepo, ya kan? Lo hidupnya gimana? Enggak. Iya. Jangan beli kucing dalam karung kan? Masa beli kucing dalam karung? Iya. Kalau di Indonesia kan kepo ya kan, mau tahu lo apa, lo kalau berduit dijilat, diangkat. Nah, di sini nggak pusing, lo tetap kerja, ya ibaratnya tetap aja makan satu piring, nggak bisa makan satu bakul, kerja tetap aja misalnya 8 jam, tetap 8 jam, overtime 2 jam. Nggak aneh-aneh di sini, Pak. Nggak simple ini, kita jalanin kehidupan ya, produktif, ya inovatif, dan taati aturan aja. Taati aturan, semua punya hak yang sama di sini. Baik lalu lintas, baik di umum, semuanya ada aturannya, Pak. Nah, ini yang kita harus lihat ya. Maksudnya untuk saudara-saudara muslim sendiri di sana, bukalah pikiran. Hidup ini cuma sekali. You tidak ngerti isi kitab, you pelajarin yang benar. Jangan asal percaya. Sekarang saya punya pertanyaan, saya muslim, saya punya pertanyaan satu ya. Pertanyaan A. Saya ke Ustadz C beda nanti jawabnya sama Ustadz T. Jawabnya lagi saya tanya ke Ustadz E, beda lagi F. Jadi kalian harus cerdas, kenapa beda? Ya, cari tahu something wrongnya di mana nih. Ya, sementara kalian sendiri tidak bisa bahasa Arab seperti orang Arab asli, hanya hafal, hanya katanya. Nah, ini kan artinya kalian mau menerima diri untuk dibodohi. Coba kalau kalian cerdas, buka aja, ya kan. Kemudian perilaku hidupnya ya harus sesuai dong. Kalau ajarannya gitu ya harus seperti itu perilakunya, ya kan. Kalau memang kalian mau terus beragama seperti itu. Kalau di Amerika kan Pak Beta, makanya negara-negara yang pakai undang-undang penistaan agama dan model-model SKB 3 Menteri, pembatasan gereja begitu ya, nggak ada yang pernah maju, tertinggal semua, nggak ada yang terima Nobel, karena ya critical thinkingnya dimatiin, nggak bakal bisa cerdas, yang ada pembunuhan begitu, nggak boleh bertanya, berkritis segala macam. Kalau kita mau kritis kan dalam pikiran, kalau yang melakukan pembunuhan, penggal pala ya tinggal kriminal. Masih penjara, berdebat mah bebas-bebas aja, ya kan? Yang fair-fair saja. Ya, kan, waktu produktif misalnya lagi di lab nih Pak, 8 jam Pak. Wah, dia udah ketemuin rumusnya nih ya. Tahu udah harus sholat, dia tinggalin balik lagi, udah nggak fokus lagi, bingung lagi, gimana mau maju, gimana hasil labnya bisa efektif, ya kan gitu, simpel kan? Iya. Ya kan? Oh, tapi ya, coba kita lihat nih yang menteri baru ini sekarang, Menteri Agama bilang ini yang di Cilegon ini minta wali kotanya mau disamperin ini, minta dibuka di Cilegon gereja. Kita lihat nih ke depan, benar nggak nih gereja-gereja yang lain yang dipersekusi ditutup bisa nggak dibuka? Mestinya kan kalau jemaatnya hanya ada 10 aja ya boleh-boleh aja orang mau buka gereja. Masa mau minta izin 100 tetangga-tetangganya yang muslim ya pasti nggak bakal kasih izin, apalagi kalau diprovokasi. Yang kagak aja masa mayoritas takut sama minoritas gitu. Ya, sempurna masa takut gitu. Ya Pak Suara kalau lihat lebih kritis lagi itu retorika Pak. Dia menteri agama, termasuk dalam SKB 3 menteri dia punya kewenangannya. Cukup dia hapus aja, dia tentang aja tuh. Dia gagalkan SKB 3 menteri. Nggak usah retorika lah, bicara di
AKBP lah, terus dia omong kosong itu Pak, retorika. Dia membodohi kita seakan-akan berpihak kita. Dia tahu kok kuncinya di mana. Buka aja itu kuncinya. Hapus SKB 3 Menteri selesai. Terlalu banyak basa-basi Pak. Gitu. Oke, mungkin gitu aja Pak. Iya, biar maju Indonesia. Oke. Agama lah, jangan Luar biasa. Silakan tutup dalam doa sekalian, Bung Beta. Ini kebetulan saya lagi menuju ini Pak, sekolah anak saya, jadi sambil drive bisa orang lain yang. Oke, Pak Suara ya, tutup dalam doa ya. Iya. Silakan Pak Suara. Iya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah banyak berbincang-bincang, berdiskusi, menyampaikan semua argumentasi, pikiran, suara-suara kami. Kami rindu Tuhan, agar semua pembicaraan kami ini menjadi sumbangsi buat negeri ini semakin maju, semakin cerdas, semakin melewati keterbelakangan yang terjadi selama ini karena masalah agama, karena masalah undang-undang penistaan agama, karena masalah-masalah pembatasan-pembatasan, peraturan-peraturan yang diskriminasi. Kami berdoa ya Bapa dalam surga, agar Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan semua menteri-menteri yang terkait di dalamnya, agar boleh mendapatkan hikmat dan takut akan Tuhan sehingga boleh memerintah negeri ini dengan adil, dengan kejujuran dan dengan kebenaran, bukan karena suara mayoritas, karena suara tekanan-tekanan ormas sehingga takut untuk melakukan undang-undang yang bersifat adil, bersifat jujur, bersifat sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga, kami memberkati Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia agar semakin maju dan cerdas. Terima kasih Bapa dalam surga, kami memberkati Pak Paul dan tim dan semua yang ada di Zoom ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Ya, berkat ini kita kirimkan juga buat Pak KC Pak Darmawan yang ada di penjara. Ye bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka bihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai peneu eleka weyashem leka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adonai kami, Kurios kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ini ada yang minta lagunya diputar, walaupun belum bagus, gak apa-apa ya. Nanti malam saya coba perbaiki supaya besok kita kalau live pakai lagu ini kalau lagi mulai ya. Luar biasa.